Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah sehat selalu pada teman-teman semua. Sebelumnya saya mohon maaf karena baru saya bikin video sesuai dengan arahan saya bahwa teman-teman bisa mengerjakan laporan tugas akhir ini bisa dari kantor, bisa juga di kampus. Tapi kalau kampus sudah terjadwal, saya di Senin sampai dan Jumat. Nah, untuk itu, untuk tidak ada kegiatan yang kosong, teman-teman sambil magang, sambil bekerja, sambil juga menyusun laporan praktek industri ini. Nah, harapannya nanti di bulan Januari akhir teman-teman sudah selesai dan go untuk tugas akhir. Nah, untuk itu saya di sini ingin menjelaskan tentang bab 3 sesuai arahan saya pada sebelumnya, bab 3 sama judul. Nah, saya share dulu template-nya, teman-teman bisa langsung nyusun. Nah, di sini laporan praktek kerja industri. Di sini laporan praktek kerja industri. Nah, judulnya silakan teman-teman dibuat judul laporan praktek kerja industri sesuai dengan kondisi lapangan. Nanti akan saya modifikasi sesuai dengan secara akademis. Jadi secara lapangan teman-teman silakan judul laporannya apa. Oke ya. Nah, lalu kemudian ya ini tentang covernya teman-teman cover tinggal ganti beberapa kata yang sesuai dengan program studinya. Nah, terus kemudian di sini diisi program studinya misalkan komputerisasi, misalkan KA ya komputerisasi akuntansi, MI manajemen informatika. Nama di sini nama tanpa gelar, terus kemudian NIM ya. Misalkan langsung gini. Nah, terus kemudian NIM-nya 0,00000. Nah, seperti itu ya contohnya. Ini dibesarkan, nah seperti ini contohnya. Kita nyicil untuk kerapihan ya. Jadi saya harap teman-teman bisa nyusun dengan rapi. Nah, di sini program studi ditulis manajemen informatika atau komputerisasi akuntansi. Lalu kemudian setelah itu di sini ada judul bahasa Indonesia dan ini judul bahasa Inggris. Teman-teman nggak usah diisi dulu bahasa Inggris karena kita harus bikin dulu judul berbahasa Indonesia seperti apa. Jadi silakan tuangkan teman-teman ide pemikirannya laporan saya seperti ini atau seperti ini. Nanti saya akan diskusikan misalkan laporannya A, B, C, D. Nah, nanti saya akan tanya nanti di sana ngapain aja untuk menentukan judulnya. Oke ya. Nah, terus kemudian di sini nama dan mahasiswa sama seperti tadi yang di atas terus kemudian NIM. Nah, ini dikosongin saja dulu. Ini adalah tanggal disetujunya dosen pembimbing. Jadi kalau misalnya dosen pembimbingnya setujunya pada bulan Januari akhir, ya Januari akhir ini kosongin aja dulu. Nah, nama pembimbing, misalkan nama pembimbingnya saya berarti, nah di sini Nurdin Nurdiawan, Eskom, Memkom. Nah ini tulis dan IDN-nya 04 12 04. Nah ini IDN saya. Jadi nanti teman-teman tinggal di copy aja atau di ketik ulang ya, karena ini pembimbing utama jadi nggak ada perubahan. Oke ya, jadi bisa dipahami. Lalu kemudian di sini lembar persetujuan perusahaan dan di sini ada logo perusahaan. Logo perusahaannya masukkan di sini. Terus nama lengkap perusahaannya apa? Misalkan PT ABC D. Ya. Kemudian laporannya kopikan di sini, bahasa Inggris kosongin. Nah, di sini nama NIM ditulis, silakan. Sama kayak di atas. Terus kemudian telah disetujui oleh. Nah, kalau misalkan telah disetujui oleh PT atau CV atau dinas komunikasi, terus kemudian atau badan apa. Nah, ini tinggal disesuaikan. Terus kemudian nomor, bulan, dan tanggal disesuaikan ketika teman-teman mau menandatangan ACC ke dosen pembimbing di sana. Nah, terus kemudian namanya siapa, di sini tulis nama. Nah, ini dihapus. Yang miring ini saya kasih merah, ini dihapus.
Ini adalah keterangan bahwa ini diisi oleh tanda tangan asli, basah, dan pembimbing praktek industri serta cap. Ini belum ada capnya, ya, cap atau stempel. Nah, itu. Ini dihapus ketika sudah ada tanda tangan. Ini yang sering kelewat itu angkatan kemarin. Ininya udah kecetak. Nah, ini padahal di sini tanda tangan asli, ini untuk tanda tangannya si pembimbing di sana. Nah, terus kemudian untuk mengetahui adalah pimpinan yang tertinggi di sana, ini disesuaikan teman-teman. Ada kepala, ada ketua, ada direktur, ada pimpinan, terus kemudian ada rektor, terus kemudian ada siapa lagi. Nah, ini disesuaikan. Nah, ini sama, ini apa namanya, tanda tangan dan cap stempel asli perusahaan di tempat praktek industri ya, oke. Nah, terus atasannya siapa, nama, terus di bawahnya jabatan apa. Ini mau disesuaikan. Lalu kemudian lembar pengesahan praktek industri, ini judul tinggal copy aja, ini nama dan NIM tinggal copy, disesuaikan teman-teman untuk kerapihan. Jadi sedetail mungkin, pelan-pelan kerapihan. Nah, terus kemudian ini program studi MI atau KA. Terus kemudian di sini ketua program studinya menyetujui. Nah, di sini prodi MI atau KA. Terus kemudian tanda tangan dan cap basah. Nah, ini kalau misalkan ketuanya saya, jadi copy aja dari pembimbing utama tadi ke sini. Kalau yang MI kan di sini Pak Arif. Lalu kemudian di sini ketua, ini dihilangkan sebelum dicetak, nanti yang tanda tangan adalah PAK. Jadi ketua STM KIP. Teman-teman hanya selesai di ketua program studi. Kalau ini nggak usah ditandatangan, yang tanda tangan adalah bagian BK. Lalu kemudian, nah di sini kata pengantar sudah disediakan oleh kami. Nah, ini tinggal diganti adalah ini oke, ini oke, ini oke, ini oke, ini oke. Nah, ini kalau misalkan ketua prodinya adalah saya di sini Bapak Udin Nurdiawan MKom, Skom MKom, sebagai ketua program studi manajemen komputerisasi akuntansi. Atau misalkan dari MI ini Bapak Arif Naldi Dikananda, Skom MKom sebagai ketua program studi manajemen informatika. Nah, dosen pembimbingnya, kalau misalkan dosen pembimbingnya saya, berarti ibunya dihapus. Bapak di sebagai dosen pembimbing laporan praktek. Kalau misalkan ibu, saya contohnya adalah ibu Nining, berarti bapaknya dihapus. Nah, seperti itu ya. Simple tapi harus dikerjakan. Oke, nah ini kalau misalkan butuh, Pak, saya punya kata-kata lain mutiara untuk teman-teman di magang saya, boleh tambahkan. Ini penyesuaian saja, kalau ini kan sudah template jadi teman-teman mudah. Kalau ini penyesuaian saja, kalau misalnya mau dirubah silakan, boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Misalkan untuk, orang tua, untuk suami, istri, anak, pacar, atau tunangan, dan sebagainya. Lalu di sini ada nama mahasiswa dan tanggal mohon disesuaikan, ini belum saya update, tanggal disesuaikan, namanya adalah nama mahasiswa, nama lengkap. Oke ya, jadi itu tentang cover. Nah, daftar isi ini nanti update-nya terakhir saja karena akan bertambah halamannya. Terus kemudian daftar tabel kita next aja. Lalu daftar gambar. Nah, di sini karena saya harus menjelaskan bab 3, jadi saya skip aja langsung bab 3. Nah, untuk bab 3 teman-teman semua di sini adalah nama bab 3 itu profil perusahaan teman-teman. Jadi ini profil perusahaan, jadi kelebihan perusahaan. Jadi profil perusahaan ini, tentu teman-teman yang sudah tahu, sudah, tanpa harus diajari juga teman-teman udah familiar kan di situ, teman-teman magang. Nama perusahaannya apa? Di sini tuliskan misalkan PT ABC bergerak di bidang supplier, kosmetik A, B, C, dan segala macam. Nah, di situ. Ini penjelasan atau profilnya. Lalu lokasi perusahaan, nah jelaskan, kasih kata-katanya, lokasi praktek uji berada di bla 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 bla, terus kemudian kasih, map, Google Map, screenshot.
Jadi cari PT ini, Google Maps, screenshot, terus taruh di sini. Nah ya, sejarah perusahaan. Jadi teman-teman sejarah dari berdirinya perusahaan teman-teman, atau dinas, atau instansi, atau lembaga, bagaimana pasti ada sejarahnya. Nah silakan sejarahnya tertuang di sini. Nah dalam sejarah pasti si perusahaan itu memiliki visi misi ke depan, apalagi perusahaan-perusahaan benefit itu pasti memiliki, jenjang yang sangat baik. Jadi silakan diisi di sini, visi misi perusahaannya. Terus kemudian struktur organisasinya mulai dari pimpinan atau HRD atau, rektor atau yang paling tertinggi sampai jabatan yang paling bawah, siap. Terus kemudian job desk-nya silakan. Nah rencana kerja dan jadwal ini menjelaskan mulai proses praktek industri di tanggal berakhirnya proses praktek industri serta jadwal kerja per jam. Jadi, ya di sini rencana kerja itu adalah, hari kerjanya adalah dari Senin sampai Sabtu. Jadi teman-teman magang itu dari kapan? Dari Senin sampai Kamis, atau Senin sampai Jumat, Senin atau sampai, Sabtu. Nah jam kerjanya disesuaikan teman-teman, dari jam 8 atau sampai jam 5, atau jam 8 sampai jam 1 diizinkannya, atau jam 8 sampai jam 2, atau jam 8 sampai jam 4. Itu disesuaikan ya, oke. Lalu kemudian, nah udah selesai. Nah ini, udah selesai untuk di, bab, 3, sederhana, kecil. Jadi mohon kalau misalkan udah selesai nanti esok hari Jumat, akan saya koreksi dan akan saya jelaskan di, bab 1. Mungkin rada berbobot itu di bab 1, jadi mohon disimak. Jadi dicicil dari sekarang. Oke itu aja teman-teman, terima kasih atas perhatian. Jangan lupa berkas apa namanya, berkas atau dokumentasi magang dalam bentuk foto disimpan teman-teman, karena itu akan menjadi laporan dan, surat terima magang, ya jangan lupa itu buat lampiran. Terima kasih teman-teman semua, sehat selalu, bila ada hal-hal yang ingin ditanya silakan komunikasi di grup, insya Allah saya balas. Terima kasih, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.